Selamat eh, pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Zidan Nofriza Ahmad Farabi dengan NRP 075. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai FFT dan IFFT. Apa itu FFT? FFT adalah eh, algoritma yang digunakan untuk menghitung transformasi Fourier. Sebelumnya kan transform yang dijelaskan pada pertemuan minggu lalu, transformasi Fourier ini sangat lama dan oleh karena itu uh, tercetuslah FFT yaitu Fast Fourier Transform, yaitu adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung transformasi Fourier secara cepat guna mengubah sinyal domain waktu atau time domain ke domain frekuensi atau frekuensi domain. Pada intinya, fast Fourier transform ialah mengubah time domain menjadi frekuensi domain. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui kandungan frekuensi dalam suatu sinyal seperti frekuensi domain, noise, dan harmonik. FFT banyak diterapkan pada pengolahan sinyal digital, seismik, elektromagnetik, audio, dan berbagai bidang geofisika untuk analisis spektrum dan filtering data. Nah, itu untuk FFT. Nah, setelah itu, apa itu IFFT? Nah, IFFT itu adalah kebalikan dari FFT. FFT yaitu Inverse Fast Fourier Transform. Adalah proses kebalikan dari FFT yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain frekuensi domain kembali ke domain waktu. Nah, pada intinya adalah kebalikan dari FFT yang sebelumnya dari time domain menjadi frekuensi domain. Nah, kalau FFT yaitu frekuensi domain diubah menjadi time domain. Nah, metode ini digunakan setelah proses analisis atau filtering frekuensi yang akan kita bahas setelah ini dilakukan pada data hasil FFT dalam pengolahan sinyal. IFFT kemungkinan memungkinkan kita dapat dapat uh, melihat kembali bentuk sinyal asli di domain waktu sehingga filtering atau penghilangan noise dapat diamati secara langsung. Nah, untuk raw datanya atau data dasarnya seperti ini nantinya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai skrip bagaimana uh, raw data ini dapat ditampilkan.
dijalankan untuk penghasilan raw data. Untuk yang pertama, untuk penjelasannya, untuk yang awal ialah seperti biasa yaitu pemanggilan library untuk pengolahan kali ini. Setelah itu ada parameter-parameter yang akan kita gunakan yaitu fs sebagai uh, seberapa frekuensinya, T itu sebagai periode, L panjang window, dan T kecil untuk itu. Nah, setelah itu frekuensi yang kita pakai yaitu 10, 30, dan 60. Untuk rumusnya sendiri yaitu rumus sinyal pada umumnya. Setelah itu kita penambahan noise untuk setiap setiap frekuensi yang ada yaitu sebesar 0,5. Setelah itu terdapat pengeplotan atau penampilan untuk menampilkan suatu grafik atau suatu gambar yang akan kita perlukan nanti. Yaitu untuk figur dengan ukuran 10 kali 4, terus plotnya T sama dengan seismic trace sama dengan K, terus title-nya yaitu ada simulation seismic time domain untuk judulnya, X itu untuk pertamaan X-nya, Y untuk pertamaan Y-nya, dan grid-nya itu nanti benar. Nah, setelah itu untuk FFT yaitu nanti FFT dalam dalam Python sendiri FFT diwakili dengan FFT seperti ini, yaitu seismic trace yang kita sudah sinyal ditambah noise tadi, terus P2, P1 seperti ini untuk setiap anomali yang kita berikan. Setelah itu untuk frekuensinya menggunakan rumus seberapa banyak uh, amplitudo yang kita inginkan dikali range 0 sampai L. L-nya ini 1000, terus di 1000, 2 plus 1, terus dibagi L lagi. Nah, untuk plot ini, plot yang digunakan untuk supaya kita tahu di mana uh, anomali itu berada di titiknya. Jadi jadi nanti saya akan tampilkan. Maksudnya di titik itu sebenarnya ada anomali. Anomalinya kan kan datanya sudah dalam bentuk sinyal. Nah, di titik mana anomali itu muncul. Nah, setelah itu nanti dari titik itu kita keluarkan titik. Nah, dari titik itu nanti kita akan mengetahui X dan Y-nya. Nah, ini untuk mengeluarkan X dan Y untuk titik tersebut. Ini plot titik, terus untuk teks koordinatnya seperti ini. Terus pengaturan plot untuk yang yang frekuensi domain H. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk raw data yang diberikan muncul uh, seismic seperti ini. Setelah itu ketika kita ubah menjadi frekuensi domain, datanya menjadi seperti ini dan ada tiga noise yaitu di X10, X30, dan X60 ya. Ya, ini nanti yang akan kita proses untuk IFFT. Lanjut uh, untuk uh, selanjutnya untuk ini removing pada 10 Hz. Nah, ternyata setelah saya baca-baca nama filter untuk removing sendiri yaitu notch filter. Nah, notch filter nanti akan kita gunakan di dalam
eh, frekuensi 10 Hz, 30 dan 60 Hz. Nah, selanjutnya karena codingannya sama, ini kita copy-copy langsung. Awalnya kan sama, langsung saja. Untuk codingannya nanti saya tuliskan dulu, setelah itu saya jelaskan. Lanjut untuk penjelasannya, import nampi untuk pemanggilan library dan lain-lain. So from skip untuk eh, from ini import live nodes ini untuk pemanggilan filtering lead node. Setelah itu ini tadi sudah dijelaskan. Terus dev application frag in S ini adalah fungsi yang digunakan untuk meremove suatu amplitude tadi. Nah, Y sama dengan FFT ini untuk FFT-nya. P2 Y sama dengan 8. Ini untuk amplitude. P1 karena eh gimana ya? Karena ini setengah karena hasil dari FFT-nya simetris. Ini untuk pengambilan sinyalnya P1 itu karena bentuknya simetris maka diambil setengah dan itu seterusnya. Ini untuk quality control dari si eh, si nodes filter node tadi. Semakin kecil eh, analoginya key-nya itu semakin kecil eh, eh, semakin kecil key maka yang diambil itu seperti gunting besar. Maka yang akan dipotong semakin besar. Lah, kalau key-nya semakin besar, itu analoginya seperti gunting kecil yang dipotong semakin kecil. Nah, ini untuk trace not 10, ini untuk uh, original trace. Untuk nanti kalau saya mintanya itu untuk untuk
Untuk trace-nya ini yang berada di sebelah kiri, terus FFT ini trace yang sudah di FFT yang original, ori yang 10, yang 30 dan 60. Nah, ini untuk penamaannya. Setelah itu ini untuk penamaannya juga dan setelah itu muncul hasil seperti ini. Terus untuk IFFT, eh untuk IFFT saya skip untuk apa? Untuk pengkodingannya karena mirip-mirip. Yang pertama seperti biasa, terus ini untuk pemanggilan noise, ini untuk pemanggilan apa namanya? eh untuk pengambilan notes, filtering notes, notes filter. Terus ini untuk pemanggilan dari nilai IFFT dan ini juga, nah ini dari ada data originalnya. Setelah itu eh, yang di FFT, terus ini eh, dikembalikan lagi ke domain time series. Setelah itu ini untuk eh, after remove ini untuk apa namanya? Grafik yang untuk penamaan grafik setelah di remove dipindah lagi ke IFFT. Nah, setelah itu di run ini yang ini cuman penamaan seperti biasa untuk label-label. Nah, seperti itu. Setelah ini kita kembali ke PPT. Nah, ini kita skip langsung ke IFFT. Dari hasil IFFT tadi pada 10 Hz, raw data sebelumnya kan seperti ini. Setelah di IFFT, ternyata datanya itu semakin rapat. Nah, bisa dibuktikan dengan amplitudo yang semakin rapat. Hal ini berkesinambungan dengan bahwasanya semakin besar suatu uh, Hz, maka amplitudonya juga semakin banyak, semakin merapat. Itu, nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kalau 10 Hz yang diambil, maka otomatis otomatis eksplorasi yang kita bisa gunakan yaitu eksplorasi dangkal. Karena eksplorasi yang dalam biasanya menggunakan frekuensi-frekuensi yang 10 yang kecil. Nah, lanjut lanjut kedua IFFP pada 30 Hz. Nah, pada 30 Hz sendiri eh, pada dasarnya tidak terlalu nampak, tapi hal ini sangat berpengaruh kepada informasi-informasi yang akan kita gunakan. Terus pada 60 Hz ini pada 60 Hz ini eh, saya, saya, bentar. Untuk yang 30 Hz ini rentang sering digunakan untuk pengolahan eksplorasi seismik karena eksplorasi seismik yang digunakan itu 30 Hz sampai 500. Jadi masih bisa digunakan lah. Setelah itu 60 Hz. 60 Hz ini gini, semat. Hmm, jadi penjelasannya semakin banyak frekuensi yang diambil, maka otomatis eh, data yang kita akan gunakan juga akan terpotong. Jadi untuk 60 Hz ini seperti bumerang lah ibaratnya. Karena semakin noise-nya yang kita potong semakin banyak, maka eh, data yang kita inginkan juga semakin dikit. Kesimpulannya, stop
Frekuensi memiliki karakteristik sendiri-sendiri, cocok untuk apa dan digunakan untuk apa. Pada IFFT 10 Hz, menghilangkan frekuensi untuk struktur dalam ditandai dengan amplitude yang sangat banyak, sangat banyak. IFFT 30 Hz, has- hasil yang hasil yang digunakan tentang sinyal untuk eksplorasi seismik. Terus IFFT 60 Hz menghilangkan noise, tapi hal ini dapat menjadi bumerang karena terlalu banyak data yang kita hapus. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan